kekasih mulia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya, Sasa, masih di God's Calling. This edisi spesial 60 tahun kita ya. Nih kita tuh karena ngomongin tentang edisi spesial itu selalu menarik ya, karena ini berseri. Selalu saya bikinnya begitu. Namanya spesial, pasti ada seriannya gitu kan ya. Nah, ini serian kita agak panjang, tetapi tidak membosankan karena setiap God's Calling saya akan menghadirkan tamu-tamu yang istimewa juga. Kali ini saya menghadirkan seseorang yang cukup jauh juga ya. Ini saya bilang cukup jauh karena saya nggak pernah ke sana. Hanya mendengar tapi nggak pernah sampai ke sana ya. Di sana ada apa nanti kita tanya orangnya ya. Dan ini muda lagi-lagi ya, dari generasi muda lagi. Saya bilang ini masih jauh di bawah saya usianya. Ini muda dan penuh dengan semangat ya. Kenapa saya bilang penuh dengan semangat? Karena sih ada ceritanya. Saya nggak mau bocorin dulu, nanti kita langsung dengerin aja ceritanya. Jadi tanpa berlama-lama, saya mau perkenalkan narasumber saya hari ini, seseorang yang muda, belia, dan cemerlang. Siapakah dia? Hai Kak Agus. Hai Kak Salsa, Wow, selamat senang siang. sekali ya Ya. ketemu dengan Kak Agus hari ini. Kita ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Agus. Nama Kak lengkapnya Kak Agus siapa sih Kak? Nama lengkapnya Agustinus Alut, Kak. Oke. Kak Agus ini aslinya memang orang Sulawesi kah atau aslinya orang mana sih Kak? Saya asli orang Kalimantan Barat, ya, Kalbar. Oh, Ya. wow. Orang Kalimantan Barat diutusnya pergi ke Palu ya. Melewati beberapa pulau. Ya, ya, melewati beberapa pulau ya. Jadi Kak Agus ini penempatan ya, penempatan PIPK-nya ada di daerah Palu ya. Sebetulnya nggak cuma di Palu, Kekasih Mulia, ada di tempat lain. Nanti kita cari tahu deh tempatnya di mana ya. Karena ternyata dia tuh single fighter, single fighter. Dia pejuang sejati, dia alone loh di sana loh ya. Dan asal tahu aja, Kak Agus ini umurnya masih sangat muda, umurnya masih 29 tahun. Kapan Kak 29-nya? 29 tepat pada bulan Januari kemarin. Oh, Ya, baru ya. ya. Baru banget, baru 29-nya dan masih fresh kan? Betul kan apa kataku kan ya? Nah, kita mau bicara dulu ya, namanya God's Calling, kita nggak akan jauh-jauh dari as a personally. Nah, saya mau tanya nih Kak Agus, apakah eh, Kak Agus ini memang berasal dari latar belakang keluarga yang memang sudah mengenal Kristus? Hmm, Ya, sebelumnya saya sudah dari kecil itu sudah jadi Kristen, tapi Kristennya Katolik. Ya, setelah saya berusia 8 tahun, mama sama bapak itu pindah ke Protestan, yaitu di GKMI. Itu seperti itu. Jadi sejak saat itu eh, ikut masih ikut orang tua ya. Jadi Ya, secara kepercayaannya iman pokoknya ikut masih orang tua. apa namanya ikut pundaknya orang tua lah, istilahnya begitu. Oke, 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 oke. Nah, eh, kah serta-merta saat itu terus langsung mengalami sebuah perjumpaan pribadi sama Tuhan gitu, Kak? Belum, saya Hmm. waktu itu ya ikut orang tua, ya orang tua suruh ke gereja, gereja suruh ibadah apa sekolah minggu suruh apa namanya remaja ya remaja begitu. Tidak, pokoknya datang ke gereja ya cuma datang, nggak ngerti apa yang disuruh kan dilakukan, cuma itu saja. Oke, 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 oke. Ya. Nah, terus Kakak sendiri rasanya mengalami sebuah perjumpaan pribadi sama Tuhan, kemudian mengenal Tuhan secara pribadi dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kapan ya, Kak? Saya secara pribadi itu uh, menerima Tuhan itu pada tahun 2000, ketika saya berusia 17 tahun.
Itu tepatnya pada tahun 2021 kalau nggak salah. Iya. Eh, 2013 ya kalau nggak salah. Iya, sekitar itu. Iya, ya. Oke, nah jadi dari perjalanan itu mengalami sebuah perjumpaan pribadi, apakah ada momen tertentu tuh di usia 17 tahun itu sampai kakak akhirnya bisa berjumpa dengan Tuhan? Apakah lewat KKR atau lewat apa atau lewat sebuah kejadian? Ya, saya berjumpa dengan Tuhan, orang bilang kayak kalau berjumpa dengan Tuhan, kalau ditanya apakah Tuhan yang mendatangi kita langsung, tidak. Tetapi Tuhan mempertemukan saya dengan salah satu, ada kakak rohani yang dimana dia itu selalu ulet untuk mengajari saya, memperkenalkan saya kepada Yesus. Walaupun waktu itu ada pendeta saya, tetapi kakak rohani saya ini selalu ada gitu. Dia orang yang menurut saya dia lebih mementingkan pelayanan, mementingkan Tuhan daripada pekerjaannya. Nah, begitu saya dibimbing sama dia dan saya diperkenalkan sama Yesus, dan di situ juga saya dibimbing untuk apa kepada arah pertobatan di situ. Nah, jadi ada Oke, seorang jadi pembimbing atau kakak rohani, saya bisa katakan seperti oh, itu. jadi justru mengalami perjumpaan pribadinya itu melalui bimbingan ya, bimbingan Ya, dari kakak rohani itu ya. Nah, um, there is a moment ketika kakak meyakini bahwa oke, aku mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang saat itu kakak rasain apa sih kak? ya, yang saya rasakan karena sebelumnya hidup saya bukan orang yang baik-baik saja. Ya, saya pernah menjadi orang muda pada umumnya yang ikut kenakalan-kenakalan orang muda yang seperti merokok, minum minuman keras, saya pernah. Tetapi melalui setelah saya dibimbing sampai saya mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan, dan situ saya mengalami bahwa segala sesuatu itu nggak ada artinya apa-apa. Sampai saya punya pengertian begini tentang hal hal apa dalam hal rokok gitu ya. Saya mengatakan bahwa misalnya kita punya uang 20.000 untuk kita beli satu bungkus rokok. Dan saya nggak tahu itu apakah Roh Kudus yang berbicara atau apa, tapi Tuhan tiba ada hikmat seperti itu begini, mengatakan bahwa coba uang 20.000 itu kamu belikan misalnya daging, bisa satu keluarga makan, daripada kamu belikan itu rokok 20.000, cuma kamu sendiri yang menikmatinya, dan itu kamu tubuhmu menjadi sakit dan tidak sehat seperti itu satu, saya bisa katakan itu hikmat Tuhan gitu. Itu setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mengalami bahwa ada transformasi perubahan dalam hidup saya gitu. Perubahan itu di mana yang mungkin dulu itu menurut saya suatu hal yang menyenangkan, suatu hal yang menguntungkan, tetapi ketika saya kenal Tuhan, ternyata hal itu nggak ada artinya apa-apa gitu. Lebih penting melakukan kehendak Tuhan seperti itu. Wow, se ekstrim itu ya kak ya? Iya. Se ekstrim itu ya. Jadi there is a like a totally ya, totally change ya. Berubah 180 derajat ya, seolah-olah kayak gitu gak sih? Iya. Dan ada satu apa namanya, ketika waktu itu saya baru dibimbing tapi belum memberi diri dibaptis. Setelah saya dibaptis itu pada usia 17 tahun, dan kenapa saya memberikan diri saya dibaptis, bahwa saya berlatar dari latar belakang keluarga yang bukan keluarga yang ada, tapi keluarga sederhana yang bisa dikatakan untuk kebutuhan sehari-hari saja, kerja sehari untuk makan sehari, istilahnya seperti itu. Dan dari masa kecil juga saya sempat ini berdasarkan apa namanya yang saya alami gitu. Saya itu pernah berhenti sekolah. Setelah lulus SD, saya pengennya itu lanjut lanjut SMP dan mau punya cita-cita untuk menjadi seorang guru. Itu cita-cita saya. Tetapi karena berkenaan dengan situasi keluarga secara ekonomi tidak mendukung, akhirnya saya berhenti dan saya memilih untuk bekerja membantu orang tua, dan saya bekerja untuk mencukupi ekonomi dan juga membantu supaya adik-adik saya bisa sekolah. Itu tujuannya. Dan saya berhenti sampai suatu ketika
ada firman Tuhan yang di dalam Yeremia 29 ayat 11 itu bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan segala sesuatu itu jahat dalam kehidupan kita, tetapi rancangan Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Dan itu menjadi satu pegangan dalam kehidupan saya, walaupun pada masa itu saya belum melihat rancangan Tuhan itu. Tetapi setelah saya memberi diri dibaptis dan saya ikut melayani Tuhan, dan waktu itu saya punya satu di mana Tuhan itu pengen mau saya dekat dengan dia, gitu. Mengapa? Saya tuh dulu pernah ketika saya setelah menjadi orang percaya, satu kali nggak datang ke gereja, saya merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Karena waktu itu bertepatan karena tempat kerja itu sangat jauh dari rumah, dan di hari Minggu itu karena kendaraannya harus lewat air, menggunakan speed, dan hari Minggu itu nggak ada yang kembali ke kampung, jadi saya harus tetap stay dan tidak kembali ke kampung dan tidak ibadah. Dan saya merasa bahwa ada sesuatu yang kosong. Ada hari yang terlewatkan seperti itu. Dan itu mengingatkan bahwa Tuhan ternyata rindu untuk selalu mengalami komunikasi dan mengalami persekutuan. Dan itu membuat saya makin hari makin sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan, dan pada akhirnya sampai saat ini juga saya bisa merasakan bahwa ayat itu digenapi oleh firman Tuhan. Ya, saya bisa orang kampung yang nggak punya apa-apa. Pada tahun 2014 saya mengikuti sebuah program murid atau yang di Kalimantan itu dinamakan program Jalai. Setelah mengikuti itu selama 1 bulan, saya ditanya sama beberapa hamba Tuhan di sana, dan setelah itu tahun 2015 saya mengikuti lagi program murid. Jadi 2 kali saya mengikuti, yang di Kalimantan dan juga di Jakarta. Dan saya waktu itu sempat ditanya gini, apakah kamu mau ikut program ini? Saya bilang saya nggak punya uang, gitu. Tetapi yang menjadi suatu hal yang nggak pernah saya bayangkan, ya Tuhan sediakan semuanya, tiket dan semua uang jajan saya Tuhan sediakan. Nah, sampai saya sampai di Jakarta, dan sampai di Jakarta saya yang dulu nggak pernah harapan saya, cita-cita saya itu saya sudah kubur dalam-dalam untuk melanjutkan sekolah. Di Jakarta saya bersyukur berjumpa dengan Pendeta Agus bersama Bunda Ros. Di sana setelah ikut murid, saya ditanyakan, kamu setelah murid mau kemana? Saya bilang, saya bingung mau antara pulang atau tidak. Karena pulang juga nanti saya akan kembali bekerja seperti biasa. Terus ditanya, apa cita-citamu? Nah, pada waktu itu pas ketika murid pertama itu, saya dapat sebuah outreach pelayanan, yaitu di sebuah perdalaman yang masuk jauh dari kota Putu Shibau itu kurang lebih 2 jam. Di pedalaman nggak ada listrik, airnya pun udah kayak air teh, gitu. Nah, saya ikut di sana sama hamba Tuhannya, dan selain itu kita jaraknya jauh dari kota ini, tetapi kita pakai motor, kita kunjungan ke rumah sakit, ke sekolah-sekolah gitu, mendoakan orang. Nah, dari situ sempat diinterogasi sama hamba Tuhannya, kamu ini benar-benar ikut Tuhan atau tidak? Karena saya merasa bahwa saya sudah lakukan segala sesuatu yang dia mau, tetapi menurut dia saya selalu salah, gitu. Ada satu ketika saya masuk dalam kamar, saya menangis, Tuhan kenapa begini banget tantangan yang harus saya hadapi. Dan dari situ saya berpikir bahwa panggilan Tuhan terhadap saya berbeda. Dulu saya punya cita-cita untuk menjadi seorang guru, ternyata dari peristiwa-peristiwa yang saya alami dan saya berkaca mata kepada teman-teman seangkatan saya lihat hidup mereka yang dulu mungkin saya anggap suatu pergaulan atau kebiasaan itu suatu hal yang mengasihkan, tetapi saya lihat bahwa kehidupan mereka hancur, gitu, nggak lebih baik. Dan hidup saya merasa bahwa hidup saya berbeda sama mereka. Nah, oleh karena itu saya bilang, saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, apapun yang Engkau inginkan dalam kehidupan saya, gitu. Oleh karena itu waktu ditanya sama Pak Agus, Pendeta Agus Wahyunianto sama Bunda Ros, dia bilang, saya mau melayani Tuhan. Tetapi dengan pertanyaan, saya mau melayani Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan,
saya modal ijazah SD. Karena saya nggak lulus SMP dan nggak lulus SMA. Ya. Hmm. Dan situ tahu saya dibimbing oleh Pendeta Agus sama Bunda Ros. Itu ya cukup keras sekali dalam pembentukan iman, karakter. Saya orangnya cukup apa namanya, uh, bilang bisa dikatakan orang kepala batu, gak suka melawan, tapi bersyukur bahwa Pak Agus dan Bunda Ros itu nggak apa namanya, nggak pernah bosan untuk membimbing saya, dan akhirnya dimana sampai saya memutuskan untuk ini cara Tuhan, kamu ada di titik ini adalah itu proses Tuhan, dan sampai akhirnya uh, saya boleh disekolahkan masuk paket A, B, B dan C, dan sehingga akhirnya boleh kuliah, dan saya melihat bahwa itu semua ada proses Tuhan dalam kehidupan saya. Dan Hmm. ayat firman Tuhan yang di dalam Yeremia itu menjadi sebuah peneguhan dalam kehidupan saya yang membuat sampai hari ini saya melihat bahwa Tuhan memanggil saya bukan karena kebetulan, tetapi sudah Hmm. direncanakan oleh Tuhan gitu. Seperti itu Wow, kira-kira. wow. Wow, berarti saya bisa sedikit menyimpulkan ya. Ini Kak Agus nih ternyata adalah salah satu anak asuhnya dari Pak Agus Mayanto. Ya, jadi untuk kekasih muria yang udah pernah dengerin God's Calling dari episode yang pertama. Episode pertama saya adalah bicara bersama dengan Pak Agus Mayanto. Dia berkisah bahwa beliau itu punya passion sebagai orang tua asuh. Dan anak asuhnya banyak. Dan ternyata saya akhirnya bertemu dengan salah satu anak asuh Pak Agus Mayanto, yaitu Kak Agus ini. Yang menarik ya. Nah, kita mau cari tahu lagi, apa sih yang sebetulnya dilakukan di sana. Dan em, kita tahu kalau dari kisah yang diceritakan Pak Agus Mayanto. Jadi buat yang belum nonton, Pak, fans edisinya Pak Agus Mayanto harus nonton episode Ya, pertama wajib God's wajib. Calling ya. Karena di situ nanti kamu akan kebayang sebetulnya apa yang dialami Kak Agus saat ini ya, yang tadi baru diceritakan itu ya, kamu baru bisa kebayang setelah kamu nonton episode pertama ya. Jadi lagi nanti nonton God's Calling yang episode 1 bersama dengan Pak Agus Mayanto. Nah, yang dilakukan Pak Agus Mayanto adalah berbasis keluarga. Betul ya Kak ya? Ya, betul. Semua dilakukan layaknya kamu as a family. Ya, kamu makan bersama dengan keluarga, bersama dengan bunda juga, dengan bapak, dengan papa yang besar sayang itu, Ini boleh ya, sedikit cerita, Kak? ya boleh boleh Ya, apa? Pak Agus dan Bunda itu nggak pernah mengatakan bahwa di sana itu kontrakan, kos-kosan, atau asrama. Tapi mereka bilang, ini rumah. Kalau kalian merasa rumah, jadi kalian lakukan segala sesuatu yang benar seperti di rumah kalian. Dan jangan Iya, agak sedikit terputus ya bersama dengan Kak Agus nih ya, sinyal maklum di sana. Dan senang ya, maksudnya dari kilas yang barusan disampaikan sama Kak Agus, kita bisa membayangkan bahwa situasi perjalanan eh, kerohanian seseorang ini juga nggak lepas dari orang-orang yang mendukung, ya, nggak lepas dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dalam hal ini kita bisa tahu nih ya, eh, yang pertama Kak Agus itu tertolong oleh eh, ini kakak pembinanya, pembimbing rohani ya, kakak pembimbing rohani. Dan yang kedua akhirnya Kak Agus berjumpa dengan Pak Agus Mayanto. Ya, jadi Tuhan itu bisa sebetulnya mau menolong seseorang atau memperlengkapi seseorang itu melalui banyak cara. Salah satunya adalah mempertemukan dengan orang-orang yang Tuhan pilih. Nah, salah satunya yang tadi diceritakan Kak Agus, walaupun sedikit terputus ya tadi ya karena sinyal, adalah bertemu dengan Pak Agus Mayanto sebagai seorang ayah rohani. Tadi kan ketemunya sama kakak rohani, yang ini ketemunya sama ayah dan bunda rohani. Dan menarik memang Kak, seperti yang tadi sempat disinggung sama Kak Agus terkait dengan jangan jadikan rumah ini kos-kosan ya, jangan. Kalau kamu merasa kamu adalah bagian dari keluarga ini, maka rawatlah rumah ini.
Ya. Di situ ada banyak cerita. Kalau kalian memang penasaran, kalian harus flashback ya, nonton God's Calling episode yang pertama supaya kalian tahu apa yang terjadi di sana. Nah, oke, ini Kak Agus sudah kembali lagi. Nah, kita senang banget. Ternyata saya menemukan cerita itu dan bisa bicara langsung, secara langsung. Ini saksi matanya ya, bagaimana Tuhan itu mengerjakan sesuatu dan bagaimana Tuhan menggunakan orang lain sebagai perantara atau perpanjangan tangannya untuk eh, memanggil seseorang. Nah, saat itu kan Kak Agus akhirnya dibimbing nih bersama dengan eh, apa namanya Pak Agus dan Bunda. Eh, Apakah dalam proses itu kan kakak itu sambil studi ya, sambil studi sambil dibimbing. Itu berapa Ya. lama berarti Kak bersama dengan eh, Pak Agus dan Bunda? Saya bersama Pak Agus sama Bunda Ros itu, saya kan dari murid tahun 2015 sampai tahun 2023. Itu kurang lebih hampir 8 sampai 9 tahun. Oh, cukup Ya. lama ya. Cukup lama, cukup lama. Iya. Dan Nah, ini sedikit pas. cerita ini. Sedikit cerita. Waktu itu ketika saya udah ngambil paket B, paket C, di situ saya memang sudah mau dipersiapkan untuk didaftarkan ke salah satu kampus dan Bunda Ros berkata kepada saya katanya, "Nah, dia nggak panggil nama saya, tapi panggilnya, nah, kamu nggak boleh masuk STT kalau kamu nggak habis baca firman. Karena seorang hamba Tuhan itu harus tahu firman. Bagaimana dia mau ngajar firman kalau dia nggak pernah baca firman, katanya. Seperti itu. Ya, Wow, itu wow. salah satu Challenge-nya yang berat ya. besar ya. Challenge-nya berat Ya. ya. Harus Dan challenge-nya hatam dan dulu ya. dan challenge-nya itu bukan untuk 1 bulan 2 bulan, dalam waktu 2 minggu harus selesai. 2 minggu Kak. Iya. Satu Alkitab, 2 minggu. Tetapi ya iya, tetapi itu kalau orang lain ya, kan kalau orang lain akan berkata itu sebuah beban. Tetapi saya bersyukur bahwa karena saya meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya, itu bukan sebuah beban, tetapi saya bawa asik saja gitu. Hmm, Ya. hmm. Saya Wow. Wah, buktinya nggak nyampe 2 minggu saya bisa selesaikan bahwa itu memang Tuhan izinkan saya untuk masuk sekolah teologi. Kalau Tuhan bilang kamu nggak untuk sekolah teologi, maka saya akan apa namanya kayak orang itu merengek-rengek lah istilahnya gitulah, Hmm, hmm, cari hmm. alasan untuk tidak membaca Alkitab. Iya, Oke. Wow. Nah, eh, iya. Sampai memang itu seolah-olah kayak dimampukan aja ya untuk bisa melakukan itu kalau misalnya kita baca, kita ngomong sendiri aja, kita baca firman Tuhan tuh ya bisa hatam satu Alkitab tuh butuh waktu. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Ini 2 minggu loh. iya, Sepanjang hari iya, tuh bisa iya. menyelesaikan dan itu pencapaian ya sebetulnya ya. Ya itu kalau secara pribadi itu salah satu pencapaian dan itu salah satu apa namanya pertama kali saya apa kata membaca Alkitab. Oke, oke, oke. Ini menarik nih, menarik. Nah, eh, saya tiba-tiba teringat dan sedikit terlewat tadi eh, dalam perbincangan kita di awal. Kakak ini kan punya adik. Berapa bersaudara sebenarnya, Kak Agus? Kami ada berempat bersaudara. Berempat bersaudara dan Kak Agus nomor, Saya yang pertama. oh, anak pertama. Nah, ketika proses kakak cuman sampai SD, lulus SD kemudian bekerja untuk membantu orang tua mencari nafkah dan lain sebagainya. Ya, Kemudian bisa berkesempatan untuk berangkat ikut program murid dan bisa berangkat ke Jakarta. Apakah saat itu orang tua melepaskan begitu saja pada akhirnya? ya, Karena kan waktu itu kan kan kakak yang ikut bantuin orang tua ya untuk membiayai keluarga ini ya. Jadi nggak cuma orang tua yang kerja. Saat itu gini sih kak. ya. Ya waktu itu
Bapak secara khusus mendukung untuk saya ikut ke Jakarta. Ya, mendukung sekali Hmm. untuk supaya punya apa namanya istilahnya pendidikan yang lebih baik lah istilahnya gitu. Oke, oke. Jadi melepaskan dengan ikhlas ya. Iya, bahkan sampai sekarang pun mereka masih mendukung gitu. Walaupun kehidupan Wow, mereka di sana kadang nggak baik-baik saja, terus mereka bilang kamu tetap semangat, tetap fokus dalam pelayanan begitu. wow, wow, luar biasa sekali. Artinya ketika kakak ngomong, aku mau jadi hamba Tuhan, mau sekolah teologi, itu pun keluarga support. Ya, ini sedikit cerita ya. Dulu itu sebelum saya berangkat ke Jakarta, Bapak bilang, saya nggak senang kalau anak saya jadi polisi atau jadi apa karena saya lebih dukung anak saya jadi pendeta. Seperti itu. Hmm. Ada alasan? Ah, kenapa? Alasannya kalau jadi misalnya jadi polisi, jadi apa? Karena Bapak itu kan dulu banyak teman-temannya yang anak-anak teman-temannya yang jadi polisi akhirnya nggak ah, pada umumnya kita tahu lah ya Hmm, yang hmm. terjadi karena itu salah satu alasannya. Iya. Oke, oke. Jadi karena alasan itu, kemudian eh, Bapak akhirnya lebih memilih, udah deh anakku nggak usah jadi polisi dan lain sebagainya lah. Jadi hamba Tuhan aja, biar baik gitu Iya. ya. Jadi saat itu Iya. dapat dukungan ya. Oke, oke, oke. Jadi kita udah tahu nih ya bahwa dukungan itu penuh dan keluarga saat itu mendukung. Nah, tinggal di Hmm. rumah Pak Agus bersama dengan Bunda di bawah didikan eh, beliau berdua as a family sebagai sebuah keluarga dan em, Bapak sama Bunda ini kan memang karakter Bapak dan Ibu sekali, ya. Seperti punya orang tua yang lain ya Kak ya, seperti punya orang tua yang lain. Dan saat itu memang eh, keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, mau melayani Tuhan, itu karena lihat Bapak dan Bunda, atau memang Tuhan ngomong, Gus, ikutlah aku, jadilah salah satu pengabar Injilku. Iya. Karena efek Bapak Ibu, Sebelum saya atau ke memang Jakarta, karena panggilan? ya, Silakan. sebelum saya pergi ke Jakarta sebetulnya saya sudah mendapatkan sebuah panggilan itu. Ya. Hmm. Ketika masih di Kalimantan, waktu ikut murid pertama di Kalimantan, itu saya sudah mengalami dan menerima panggilan itu untuk menjadi hamba Tuhan. Karena saya melihat bahwa teman-teman sebagai saya, angkat-angkatan atas saya, masa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang perlu diberitakan Injil tentang kebenaran, supaya hidup mereka tidak terus-terusan terjerumus dalam dosa. Seperti itu. Itu Hmm. dulu. Hmm. Nah, setelah ke Jakarta itu makin meneguhkan saya bahwa panggilan Tuhan itu tetap bekerja, tetap hidup gitu. Apalagi melihat potensi-potensi dan juga yang dimiliki oleh Pak Agus dan juga Bunda Ros itu meneguhkan saya bahwa seorang pendeta itu nggak boleh menjadi pendeta yang bodoh, jadi Hmm. pendeta yang pintar gitu. Ya, Oh, harus jadi pendeta yang pintar ya. ya, Nah, ini semangatnya Pak Agus banget kan ya. Oke, kita lanjutin lagi. Dan ini semakin menarik ya, karena ternyata perjalanan Kak Agus tidaklah mudah dan harus mengejar banyak ketertinggalan karena itu karena kondisi ekonomi, kondisi keluarga dan beruntung dan bersyukur sekali keluarga ternyata sangat suportif ya Kak ya. Kakak boleh apa iya meninggalkan betul. pekerjaan dan Hmm. meraih impian walaupun nggak jadi guru, tetapi saat ini jadi guru juga. Tetap jadi guru juga ya, menggembalakan dan yang digembalakan banyak. Nah, saat itu kan Iya. setelah ambil studi sekolah, setelah ambil sekolah, Hmm. sekolah teologi, em, dan itu pasti tidak mudah. Dan namanya orang sekolah teologi, saya sempat belajar teologi dan itu tidak mudah. Karena harus menaklukkan diri sendiri. Dan apakah itu juga dialami Kak Agus dalam proses studi teologi?
Ya, dalam proses studi tentu saya juga mengalami yang namanya tekanan, di mana saya bercoba istilahnya dalam dunia sekuler itu saya bersaing dengan orang-orang yang pernah berada di pendidikan normal. Saya kan istilahnya tidak normal, seperti itu. Ya, secara nilai otomatis balik lagi kan. Tadi yang perkataan saya bilang Pak Agus itu mengajar bahwa pendeta itu harus pintar. Maka Bunda sama Pak Agus itu menetapkan bahwa anak-anak Papa Bunda nggak boleh di bawah 3 ke bawah, harus 3 ke atas. Itu standarnya. Oh, Jadi ada standarisasi ya. iya ada Ada standarnya. standarisasi. Gitu. Wow. Karena balik lagi tadi seorang pendeta itu nggak bukan jangan jadi pendeta yang bodoh, harus pendeta yang pintar gitu. Ya. Jadi letak standar itu. Dan saya berpikir saya tahu kapasitas saya, kemampuan saya, tetapi bagaimana saya bisa bersaing dengan orang-orang ini? Saya nggak punya kekuatan apa-apa. Dan saya bersyukur saya cuma punya kekuatan doa. Setiap pagi saya bangun jam 5 pagi, saya berdoa, menyerahkan hidup saya, kuliah saya, orang tua saya sama Tuhan. Dan saya juga nggak pernah memikir dan membayangkan kalau saya bisa apa memenuhi target yang mereka minta. Ketika semester 1 saya terima apa namanya IPS-nya itu 3,25. Artinya tidak di bawah 3. Dan saya melihat bahwa ini bukan karena kuat dan hebat saya, tapi karena Tuhan dan melalui support orang-orang yang Tuhan kirimkan di dalam hidup saya. Ya itu. Ya, Dan jadi sampai terusnya jangan. berlanjut sampai akhir lulus, ya saya merasa bilang ketika lulus, saya bilang ya, siapa saya? Saya orang kampung, orang nggak punya, tetapi Tuhan bisa bawa saya untuk menerima apa namanya gelar sarjana itu. Ini penting ya, ini penting sekali. Saya perlu highlight ini untuk teman-teman kekasih mulia yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kisah Kak Agus ini sangat unik. Dia berawal dari perjuangan yang tidak mudah dan dia dihasilkan dari bukan berasal dari sebuah kemudahan. Ada banyak kesukaran, bahkan gap yang sangat jauh. Bahkan Kak Agus ini harus mengejar ketertinggalannya. Jauh kan ketertinggalannya nih, ya. Eh, Bahkan dari daerah dan harus menyeimbangkannya ini bukan standar daerah nih, standarnya udah ikut standar Jakarta, ya. Walaupun kejar paketnya, paket B dan paket C-nya, paketnya kejar paket, tapi ini standarnya standar Jakarta nih, ya kan? Dan itu tidak mudah. Yang tidak mudah itu Tuhan tetap sertai dan bikin Kak Agus ini bisa berhasil mencapai gelarnya. Jadi kalau kamu bilang bahwa mustahil, aku nggak bisa, aku nggak mampu, artinya kamu masih mengandalkan dirimu sendiri. Kita belajar satu hal dari Kak Agus. Jangan pernah andalkan dirimu sendiri. Karena dirimu punya batasan, tapi Tuhan tidak punya batasan. That is good. Ya. Ini belajar nih. Ini satu. Ini baru kita ngobrol sama Kak Agus nih baru nih ya. Baru berapa menit nih ya. Kita udah ketemu satu. Jangan pernah andalkan dirimu sendiri. Karena kamu selalu punya keterbatasan. Kamu susah mau mengejar dunia ini. Mau kayak gimana. Nggak bisa. Dunia akan bergerak lebih cepat daripada kamu. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang akan memampukan kamu. Meskipun logika kita bilang, mana mungkin. Tapi Tuhan sanggup dan Tuhan bisa lakukan itu. Wow, keren banget. Thank you Kak Agus ceritanya. Wow, luar biasa. Nah, perjalanan lebih jauh Ya. lagi. Setelah Kak Agus lulus, keputusan untuk memilih melamar di IPK. Apakah ini atas dorongan Pak Agus juga? Atau sebetulnya nggak tahu ya, karena Pak Agus kan saat itu kan juga udah aktif banget ya di PIPK ya, sebagai salah satu dewan pembina kalau nggak salah. Ya masa itu masih ketua PIPKA. Masih ketua PIPK malah tuh. Saat itu memang karena Pak Ya. Agus atau memang ada hal lain?
akhirnya melamar di PIPK? Untuk melamar di PIPK sendiri bukan karena orang lain, tetapi karena kasih karunia Allah yang saya terima, itu yang membuat saya bergabung dengan PIPK. Hmm. Kemurahan Tuhan, saya disekolahin oleh yayasan, saya dididik oleh Pendeta Agus bersama keluarga, itu membuat saya, ya kemana lagi saya? Orang sudah mengasihi saya, bahkan di kampus itu waktu saya sedang kuliah mata kuliah entrepreneurship, ada salah satu dosen saya tanyakan, apa visi dan misimu? Visi dan visi saya bilang sama dosen saya, Pak, dikasih untuk mengasihi. Wow, kasih untuk mengasihi. Tema itu tagline-nya itu loh. Sip banget ya. Anda diberi, kamu diberi kasih, dan kamu harus mengembalikannya dengan kasih juga. Ya, Untuk mengasihi lebih banyak orang lain. iya. Dan akhirnya mulailah perjalanan diutus PIPK. Apakah Palu menjadi tempat pertama yang dipilihkan PIPK untuk Kak Agus atau ini adalah tempat kesekian? Ya ya, ini sedikit, ini saya akan cerita ya. Sebetulnya sebelum wisuda itu Pendeta Agus dan Bunda Ros sudah mengajak saya dan menyuruh saya berdoa dimanapun tempatnya. Saya berdoa setelah lulus itu saya sempat pulang ke Kalimantan. Bahkan orang-orang di Kalimantan itu sama orang tua, gak usah jauh-jauh, sekitar sini saja biar dekat dengan kita. Saya bilang sama Tuhan, saya sudah menerima kasih karunia dan saya mau ikut apa maunya Tuhan, bukan maunya saya. Karena saya bisa sampai saat ini itu karena Tuhan. Nah, sampai itu balik lagi ke Jakarta. Waktu itu saya sempat diutus atau dikirim sama Pendeta Agus dan Bunda Ros untuk belajar. Ya, walaupun saya sudah sarjana, tapi saya harus dikirim lagi untuk belajar di Medan bersama Ibu Pendeta Mariati Barus. Ya, Hmm, di sana kurang lagi-lagi lebih 1 nama-nama bulan saya belajar orang-orang di ini sana. nih ya. Nah, Wow. katanya untuk belajar penginjilan, tetapi di sana bukan belajar penginjilan, tetapi saya belajar untuk apa namanya merubah diri saya, gitu. Iya, Diubah, Kak. iya. Kembali di Apa sana yang saya berubah? diubahkan. Karena kenapa? Di Medan itu salah satu peristiwa yang menarik bagi saya juga. Karena walaupun saya sudah terima Tuhan sudah lama, di tahun ketika saya usia 17 tahun. Nah, tentu sebagai anak muda yang lulusan sarjana itu tentu bangga dengan titel yang dia dapatkan. Saya datang Mhm. ke Sumatera bersama Pendeta Mariati Barus. Sana saya ketemu sama anak-anak ya. Kebetulan saya juga suka sama anak-anak. Ketemu dengan anak-anak TK gitu, datang sama saya katanya panggilnya abang gitu. Bang, ada yang mau saya tanyakan sama abang. Apa itu? Sudahnya abang bertobat katanya. Saya merasa Pak, saya orang sarjana teologi loh ditanya seperti itu, tetapi kalau orang lain akan marah, tetapi saya enggak, Pak. Malah saya cerita sama mereka, saya tobat ini, terus dibaptis tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan ayatnya itu. Karena di Medan itu harus lengkap. Karena kenapa? Karena pertobatan itu adalah titik berangkat kita untuk meninggalkan masa lalu kita dan berbalik kepada Kristus. Itu menjadi penting. Ya. Dan itu saya katakan di sana dan saya belajar untuk dimuridkan kembali. Walau memang tujuan di sana diajar untuk belajar penginjilan, tapi saya belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu. Istilahnya untuk Hmm. meruntuhkan ego saya, egois saya gitu. Dan keinginan-keinginan saya, mungkin orang kan punya banyak keinginan gitu. Tetapi bagaimana saya kembali untuk menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan ketika saya sudah di Medan, itu Bunda Ros sama Pendeta Agus itu sempat berdoa sama bilang sama saya gini, ini dengar-dengar dari PK katanya kamu akan eh bukan dikasih tahu dulu, suruh mendoakan Palu. Tapi satu kata yang Hmm. unik bahwa saya nggak pernah doakan Palu. Saya nggak pernah doakan Palu. Walaupun disuruh doakan, saya nggak pernah doakan. Tapi doa saya begini, Tuhan, aku akan ikut kemanapun Engkau, suruh aku pergi.
tempat, Wah. saya nggak pernah mikirkan tempat. Walaupun waktu awal-awal kuliah itu sempat berpikir bahwa saya harus kembali ke Kalimantan gitu. Mhm. Dan sempat waktu itu Pak Pendeta Agus juga bertanya kepada saya, kamu tuh pengennya di mana? Kota besar, setengah besar, atau di pedalaman? Saya bilang, "Eh, saya sebenarnya nggak mau di kota besar. Saya maunya ya kota kecil lah istilahnya gitu. Kenapa? Kenapa di kota kecil? Karena di kota kecil itu untuk aksesnya itu lebih gampang. Gitu. Nah, saya cuma itu. Nah, doa saya kembali lagi tadi doa saya mau ikut apa yang Tuhan mau. Suruh doakan Palu, saya nggak pernah doakan sampai keluar SK dari Yayasan Tipka, saya nggak pernah doakan. Sampai Hamin 2, Hamin 3 saya nggak pernah doakan. Sampai Hamin 1 saya bilang, kalau ini kehendak Tuhan, jadilah kehendakmu. Dan akhirnya Hmm. saya pergi ke Palu. Seperti itu. Ya. Wow, wow. Jadi dramatis ya, berangkat ke Palunya ini dramatis banget nih, bener-bener eh, nggak didoakan, tapi percaya bahwa kalau Tuhan yang utus ke sana jadi, gitu ya kak ya. Dan ini Ya. luar biasa karena memang perjalanan menjadi seorang penginjil, pelayan Tuhan di sebuah daerah, terutama melalui jalur TIPKA ini tidak selalu mudah. Ada begitu banyak tantangan dan lain sebagainya. Dan saat itu ketika kakak diutus berangkat ke Palu dengan sebuah SK, berangkatlah ke Palu untuk melayani di sebuah gereja cabang perintisan, gitu ya. Ya. Dan di cabang perintisan ini sendirian, lagi-lagi ya, pastinya Ya. sendirian. Nggak didampingi siapa-siapa, nggak ada seniornya, nggak ada apa. Pokoknya berangkat aja ke sana gitu ya. Dan itu challenging. Saat itu kakak umur berapa ya berarti ya? Ketika diutus ke sana tuh, ke Palu. Dapat SK itu umur berapa tuh? Agus, suaranya hilang lagi. Halo? Ya. Ya. Nah, itu kira-kira umur-umur berapa tuh waktu dapat SK itu, Eh, pengutusan? umur waktu dapat SK itu 27. 27 akhir. 27. 27 akhir. Dan saat itu mulailah menerima SK itu dan berangkat ke Ya. Palu. Nah, situasi saat itu gimana, Kak? Berangkat ke Palu dengan Ya, pedenya lah, waktu pokoknya aku anak Tuhan nih. Siap melayani Tuhan. Terus Pipkah ke Palu. Dengan semangat itu, Kak, atau sebetulnya Kakak ada mindernya juga nih berangkat? Karena ini kan kota asing ya. Kakak belum pernah ke sana. Terus nggak ngerti ini nanti yang dihadapin apa. Saat itu perasaannya gimana? Ini kan sudah masuk ke tantangan ya, udah masuk ke ya. challenge-nya nih. Ya. Challenge sudah di depan mata soalnya. Oke, oke. Saya ceritakan sedikit. Eh, waktu di berangkat sedih sebetulnya saya. Pada umumnya ya. Karena kenapa? Saya harus berpisah dengan orang-orang yang saya sudah anggap nyaman, yang sayang kepada saya, termasuk Pendeta Agus dan Bunda Ros, bahkan keluarga di Jakarta. Saya harus berpisah lagi. Pertama saya pisah dengan keluarga saya di kampung, kedua saya harus berpisah lagi dengan keluarga saya di Jakarta dan pergi ke Palu. Nah, Palu bukanlah salah satu kota yang pertama kali saya kunjungi. Tetapi sebelum waktu saya kuliah waktu itu, sebelum nulis skripsi karena ada pergantian pengurus kampus, saya itu pernah diutus ke Palu untuk membantu membangun gereja yang ada di Palu ini. Sehingga tempat ini bukan namanya gereja, yang sekarang jadinya gedung aula. Pada masa itu kami membangun di sini. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri pembangunan ini dihentikan sama petugas. Nah, Oh, jadi setelah ini itu bukannya SK itu keluar, saya tanya ini sama teman, berarti bukan perjalanan pertama ya. Ini udah ya perjalanan perjalanan kedua kedua. ya. Ya, setelah saya terima SK itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus utus sini? Bukankah kota Palu ini salah satu kota yang dulu saya sempat berpikir saya nggak mau kunjungin lagi, karena saya sudah melihat ada hal yang nggak enak di sebelumnya gitu. Ya. Tetapi
ya balik lagi yang saya bilang, kalau ini adalah Tuhan yang mau, saya tetap ikut. Iya. Hmm. Jadi mungkin alasan eh, Kak Agus ini nggak mau doain Palu karena dia udah Ya itu tahu salah satu. sebetulnya. Ini salah satu upaya pembelotan ya. Upaya Ya, pembelotan yang ternyata digagalkan Tuhan. Karena dia udah ngomong kalau Tuhan tetap utus aku ke sana, ya udah aku tetap berangkat. Kamu ya. loh kak, kakak ngomong gitu nggak jadi dilantikan paus kakak. Ya, jadi, nah ini menarik ya. Jadi bukan berarti bahwa setiap panggilan itu selalu berjalan mulus. Saya bilang begitu ya. Ini nggak semua semua panggilan berjalan mulus. Ada kalanya hal itu tuh sebetulnya setengahnya bertentangan dengan hati kita. Nggak pengen Ya. sebetulnya diutus ke sana. Mungkin itu juga yang dialami oleh Yunus ketika dia diutus ke Niniwe. Dia ngerasa bahwa Tuhan aku nggak mau di sana. Dan orang-orang itu orang tipu. Dia udah nggak cinta sama Tuhan. Dia udah berkurang ajar sama Tuhan. Kalau di Niniwe versinya begitu. Nah, ini Kak Agus nih ngomong ini. "Loh, ini orang-orang udah nggak acceptable gitu loh ya. Kenapa Tuhan tetap Hmm. utus aku ke sana? Dan akhirnya kakak tetap berangkat ke sana dan apakah pertemuan itu juga masih berjalan cukup lama kak sampai akhirnya kakak berdamai dengan situasi itu. Eh, Setelah saya diutus ke Palu ini cerita lagi kan. Saya mengira bahwa saya diutus sebagai salah satu hamba Tuhan Tipka. Saya datang di gereja akan seperti hamba-hamba Tuhan pada umumnya, disambut, diterima. Tetapi apa yang saya bayangkan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Saya datang kayak orang asing. Gak ada satupun jemaat yang apa menyebut saya, kecuali waktu itu uh, sebelum saya datang sini itu ada kakak rohani yaitu Pak Joni Aliung yang saat ini ada di Kling. Dia sebelumnya hamba Tuhan di sini. Dia sempat bersama saya kurang lebih 1 bulan di sini. Dan itulah satu-satunya karena dia keluarga saya juga bersama di Jakarta. Jadi sama dia lah saya tanya-tanya, saya curhat lah istilahnya seperti itu. Dan Hmm. untuk jemaat, ya bagaimana lagi? Saya merasa bahwa kehadiran saya ada nggak diterima sama mereka karena nggak ada respect sama sekali ketika saya datang gitu. Bilang Hmm. Hmm. ada yang mengunjung bilang selamat datang Pak, itu nggak ada sama sekali. Jangan berharap. Ya. Wow, wow. Jadi udah ada gerakan penolakan. Iya. Ini bukan gerakan penerimaan ya, ini gerakan penolakan. Entah penolakan, Iya. entah pemberontakan, ini nggak ngerti nih. Pokoknya nggak acceptable lah saat itu ya. Berarti Iya. sampai Saya di juga sana. nggak ngerti apakah mereka suka saya atau enggak, saya nggak ngerti. Ya tapi fakta yang terjadi seperti itu. Gitu. Hmm. Dan itu berlangsung berapa lama, Kak? Kurang lebih hampir 6 bulan pertama. Cukup Ya. lama. Makanya kan setelah Pak Joni Aliung itu pindah ke Jawa, saya sendiri di sini. Saya nggak punya teman, komunitas saya nggak punya. Saya merasa sempat apa stres sendiri gitu. Mau keluar nggak tahu kemana, Wow, wow. ya nggak punya Apa teman. Gitu. buat buat Kak Agus akhirnya bertahan? Ya Artinya kan situasi itu yang kan membuat bertahan situasi puji yang Tuhan. nggak nyaman kan ya situasinya gitu loh. Yang akhirnya Ya membuat memang itu bertahan situasi yang apa? tidak nyaman sekali. Nah, balik lagi bahwa kembali bahwa saya sudah menerima kasih karunia Tuhan dan masa Hmm. baru Tuhan saja saya selalu menghayati bagaimana pengorbanan Tuhan. Tuhan sudah melakukan sampai di titik terakhirnya dia kehilangan nyawanya. Dia tetap setia. Masa kita baru dapat tantangan yang segitu, kita sudah mundur. Gitu. Hmm. Hmm. Jadi Itu saya penolakan itu sebetulnya berkacamata, bukan. bercerminnya ke sana. Gitu. Oke, oke. Nah, Jadi em, itu dianggap sebagai ya udah nggak apa-apa. Jadi iya. dalam proses 6 bulan itu Kak Agus masih tetap melayani, tetapi respon jemaat ya datar-datar aja kayak gitu atau gimana? Ya masih masih datar-datar saja sampai 6 bulan terus masuk ke 7 bulan itu saya mulai kunjungi mereka ke rumah mereka masing-masing. Awalnya itu saya
nggak ada persekutuan keluarga ya. Saya datangin rumah mereka satu-satu. Cerita saya belum lakukan untuk persekutuan. Saya cuma ngobrol aja sama mereka, ngobrol cerita-cerita. Habis itu next time hampir 1 tahun baru saya bentuk itu persekutuan keluarga. Dan dari situ juga Oh, sebelum respon mereka masih belum apa-apa lah gitu. Masih ya kenal ya say hello sama datang ke gereja ibadah gitu. Bahkan anak-anak mereka juga waktu itu saya mau coba pada umumnya ya, saya mau ajak mereka untuk terlibat dalam pelayanan. Mereka selalu menolak, bilang nggak pede, hmm, nggak hmm, bisa dan sebagainya gitu. hmm. Tetapi Artinya nih, hal itu akan berubah itu ketika uh, ada satu peristiwa di mana tahun tahun kemarin di bulan 7 itu pas liburan itu kan ada program murid yang diadakan oleh FIPKA. Nah, hmm, hmm, waktu itu kita mau mengutus 2 orang, yaitu oke. 2 orang anak jemaat. Nah, pada waktu itu FIPKA kan kasih kontribusi gini, uh, satu anak harus memberi kontribusi 500.000 dari gereja lokal. Berarti kan 2 orang berarti 1 juta. Nah, pada masa itu gereja lokal nggak punya uang sama sekali. Dan saya bilang sama mereka, kalian mau ikut? Iya, kami pengen ikut. Tetapi kita nggak punya uang. Tetapi mari kita berdoa. Saya bilang sama mereka, Bapak punya iman, kalian punya iman. Kalau Bapak punya iman, kalian berangkat. Kalian punya iman, kalian berangkat, kalian pasti berangkat. Sampai Hamin Hamin 2 belum ada. Tapi ke Hamin 1 udah mau malam, tiketnya masuk dalam WA saya dan saya kirim kepada mereka dan orang tua mereka WA saya, Pak, benar ini anak-anak kita berangkat. Ya itu yang terjadi dan itu yang membuat salah satu perubahan. Ya, Wah, ya, wow, wow. Iman, ya, iman. ya, Ini lagi kita bicara tentang iman, sesuatu yang menarik, yang sedikit tapi powerful. Kak Agus bicara tentang iman, karena Kak Agus pernah ada di posisi itu. Kalau sebuah ya, kemustahilan betul. dia bisa berangkat ke Jakarta di masanya saat itu untuk ikut program yang sama. Ya, Tapi karena iman, dia bisa berangkat ke Jakarta saat itu. Betul ya, Kak? ya Jadi ini betul. Nah, seolah menularkan sebuah pengalaman pribadi yang sebetulnya Kak Agus hayati sendiri dan itu beliau beliau jalani. Aku dulu pun ada di posisimu. Aku pengen berangkat dan tidak punya. Tapi atas kemurahan Tuhan, aku pada akhirnya bisa berangkat. Dan saat ini kalau mereka bisa berangkat itu karena kemurahan Tuhan dan dari show tuh kayak kayak apa ya? Kak Agus sedang mempertunjukkan kepada mereka, pada jemaat, pada anak-anak ini, bahwa berimanlah sampai titik akhir. Maka kamu akan melihat kerjaan Tuhan luar biasa. Wow, keren nih. Mind blowing ya kisahnya ya. Nah, 6 bulan terjadi penolakan. Jemaat pokoknya yes, datang ibadah. Sebetulnya respect entahlah lah ya. Pokoknya tetap dilayani. iya. Ini tipe-tipe yang konsisten nih ya Kak Agus ya, walaupun udah tahu tantangannya. Nah, satu penolakan. Apakah ada tantangan lain Kak Agus? Yang Tantangan harus lain, Kak Agus yang ya, harus dihadapi eh, di 6 bulan pertama itu sebelum terjadinya mulai sedikit terjadi perubahan karena iman tadi. ya. Pertama kan itu tantangannya secara apa internal ya. Terus Hmm, tantangan hmm. secara eksternalnya adalah situasi gedung. Ya, situasi gedung kita ini di dalam surat itu ada surat perjanjian nggak boleh pakai ibadah. Ya, nggak boleh Tidak pakai boleh pakai ibadah. Kalau ibadah. ketahuan pakai ibadah akan dihentikan gitu dan ditutup. Dan Hmm. saya berpikir ini gedung besar punya Tuhan dan seizin Tuhan dan banyak orang mengasihi sehingga gedung ini boleh berdiri gitu dengan apa doa dan tangisan air mata. Kenapa nggak boleh pakai ibadah? Saya berdoa sama Tuhan.
dan termasuk juga GKMI Cempaka Putih itu salah satu support untuk mendoakan terus tiap doa pemuritan hari Selasa itu mereka tidak pernah berhenti untuk doakan GKMI Palu dan mendoakan saya dan sampai detik ini boleh berjalan tanpa ada gangguan dari oknum manapun. Dan bersyukur juga ternyata untuk lingkungan sekitar mereka malah support ya. Jalan saja Pak, tidak apa-apa. Dan awalnya saya mengalami ketakutan itu. Tetapi sampai di titik ini ternyata Tuhan masih sayang sama GKMI Palu. Ya. Wow, wow. Kalau boleh tahu, Agus, ada berapa banyak jemaat di GKMI Palu saat ini? Jemaat, Jemaat Palu, kalau secara organisasi kakaknya itu baru 2 kakak. Dan Tuh. kalau dihitung secara jiwa sekarang sama jemaat kita ibadahnya itu kadang 15, kadang 14 seperti itu. Hmm. Kecil, tetapi punya gedung yang cukup besar. Iya, gedungnya cukup. Gedungnya cukup. Ini sebuah langkah iman ya. Gedungnya gede, isinya masih kecil. Sebuah tantangan yang besar buat Kak Agus untuk mengisi gedung itu Karena dengan mengapa? jiwa-jiwa. Ya, di sini terjadi juga yang namanya sebuah persaingan. Di tempat saya berada ini ada 12 gereja dan berbeda merek gereja. 12. Ya, Jadi rebutannya, 12 rebutan gereja. domba ya. Ya, rebutan domba Ya, tampaknya di sana. ya, Wow, wow. Agak ekstrim ya ya. kalau gitu. Nah, Agak oh, ekstrim di sini. Ya, hmm. Jadi kita udah tahu nih, tantangannya nggak main-main ya. Satu, eh, Kak Agus mengalami ya, penolakan. Kedua, secara eksternal sebetulnya gedung gereja ini hanya gedung pertemuan, bukan ya. gedung yang Bukan diperbolehkan gedung untuk gereja. ibadah, Ya, bukan gedung gereja. Dan yang ketiga tantangan berikutnya, Kak Agus harus mencari domba yang terhilang tetapi bukan domba tetangga. iya, betul. Karena di situ ada 12 gereja lain. Ya. Wow, ini Iya. agak struggle ya. Dan ini menarik. Ya, karena di sini sangat apa namanya? Sangat anti sekali dengan perkataan curi domba. Hmm, hmm. Jadi Jadi gereja-gereja kamu sudah harus pasang tembok ini semuanya. Iya, hmm, supaya nggak diambil ya. iya. Dan sangat terjadi Oke, sekarang. Ya, oke. Dan sebetulnya dombanya ini sudah sebetulnya kalau dibilang fanatik dengan gerejanya masing-masing ya. Udah iya. didoktrin kelihatannya sama gereja masing-masing. Oke, wow. Ini saya nggak kebayangin loh kakak tuh ternyata 1 tahun hampir 2 tahun di sana dan ini yang harus dihadapi. Iya. Kemudian yang menarik lagi sebetulnya Kak Agus ini tidak hanya ditempatkan di Palu Kekasih Mulia, tetapi Kak Agus ini ditempatkan juga di tempat yang lain. Dan tempat yang lain ini cukup jauh. Saya nggak cukup jauh ya, kayak Iya. orang Jawa cukup jauh gitu. Dia cukup jauh. Jauh. Berapa jaraknya Kak? Ya, kurang lebih 7 jam perjalanan pakai Wah, sepeda motor. Kurang lebih Jakarta Jawa. iya, luar biasa. Cukup jauh ya Kekasih Mulia ya jaraknya Ya. ya dari Palu menuju ke kota berikutnya. Kota ini namanya kota Kota Tentena. Kota Ya. Tentena. Jadi 2 SK yang diterima Kak Agus. Kak Agus harus menggembalakan jemaat GKMI Palu yang masih jadi cabang perintisan dengan 14 atau 15 jiwa ini. Kemudian beliau juga ditempatkan di Tentena. Nah, kita dengerin cerita. Ini menarik ya. Karena di Tentena ini harus Kak Agus harus menempuh perjalanan 7 jam dan harus dilakukan setiap bulan. Iya. Gitu ya Kak ya. Setiap bulan dan Kak Agus akan melayani di sana selama 1 minggu. 1 minggu di sana ya. Ini luar biasa. Kita dengerin ceritanya. Jadi Kak, gimana situasi di Tentena? Ya. Sebelumnya saya mau cerita dulu. Dia akhir tahun 2025
itu kan hamba Tuhan di sana itu habis 2024 ya? 2024 masuk 2025, hamba Tuhan di sana itu untuk memutuskan untuk kembali bersama dengan istrinya di Jakarta. Dan situasi itu kosong, nggak ada hamba Tuhannya. Terus Yayasan Pipka, Pak Suko bersama Pak Oki menghubungi saya untuk mendampingi, istilahnya gitu, mendampingi GKMI Tentena karena di sana nggak ada hamba Tuhan. Nah, saya tanya lagi sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan, apakah saya mampu? Pegang satu gereja saja, saya merasa saya banyak kekurangan, apalagi harus pegang dua. Dan tantangannya tentu berbeda. Di Tentena itu, saya harus menghadapi keluarga-keluarga yang punya masalahnya, gitu. Ya, saya berangkat setiap minggu kedua, jadi habis contohnya nanti bulan 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 4 ini, tanggal 6 saya di Palu, berarti hari Selasanya, pagi-pagi Selasa saya berangkat Tentena, dan saya pulang dari Palu lagi hari juga, pas 1 minggu di sana. Dan di sana, saya pelayanan 1 minggu itu cukup padat. Tiap pagi saya harus bangun pagi, saya datang ke rumah jemaat, bersama jemaat untuk doa pagi, membangun mesbah doa di rumah mereka. Setiap pagi saya lakukan berarti kan saya datang Selasa, pagi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Senin. Saya bersama dengan mereka di rumah mereka, supaya mereka punya yang namanya mesbah doa. Setelah itu, saya juga pelayanan untuk ibadah pemuda, ibadah keluarga, ada pemuritan juga bersama mereka. Dan juga ada teman-teman juga yang di sana, salah satu ada saya kenal, mereka untuk mengajak saya untuk gabung di sebuah komunitas juga. Dan itu saya rasa bahwa waktu 1 minggu itu bukan waktu yang mudah, waktu yang panjang, tapi waktu yang pendek. Dan saya balik lagi, saya seperti Rasul Paulus, orang muda yang belum menikah, tetapi saya harus diperhadapkan dengan keluarga yang punya masalah, gitu. Keluarga. Masalah keluarga, gitu. Bagaimana posisi Wow. saya mau nasihati, mereka lebih tua daripada saya, bicara Hmm. tentang pengalaman, mereka lebih banyak pengalaman, Mhm, mhm. itu menjadi tantangan sekaligus challenge buat hidup saya dalam pelayanan. Dan kembali Wow, lagi wow. bahwa secara manusia saya nggak bisa. Saya cuma mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan puji Tuhan, selama berarti kan Februari, Maret, udah 2 bulan berjalan, mereka apa namanya welcome. Mereka mendengarkan sampai ada apa namanya bahkan oma-oma bilang katanya, kami ikut apa yang Pak Alut sampaikan, gitu. Ikut arahan. Wow. Ya. Jadi satu hal yang Wow. dimana ada kerinduan, ada kemauan mereka untuk dididik. Itu salah satu. Dan itu maka saya sama mereka, mari kita berdoa untuk supaya ada hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk menjadi hamba Tuhan di tempat ini. Wow, wow. Jadi ini ada dua situasi yang berbeda ya Kak Muria. Ketika di Palu memang Kak Agus harus menghadapi situasi bahwa dia sendiri tuh merasa dia tertolak di sana. Iya, Tapi justru di situasi yang lain ini, eh, ketika berangkat ke Tentena, orang-orang ini kayak haus dan lapar dan membutuhkan seolah-olah begitu ya Kak ya. iya, Dan iya, dan mereka rindu sekali. Jadi ketika kehadiran Kak Agus ini seperti oase di tengah kegersangan mereka, sampai mereka welcome sekali. Aduh, ada ya hamba Tuhan yang mau datang ke sini meskipun muda gitu. Dan situasi yang dihadapi memang jauh lebih ekstrim. Ada berapa banyak jemaat yang harus dilayani di sana, Kak, di Tentena? kalau di Tentena secara apa namanya keluarga itu ada 6 keluarga. Oh, Nah, lebih kalau besar ibadah ya? minggu, ya kalau ibadah minggunya sekitar 25 orang ke atas lah. Gitu. Hmm, Bersama, hmm. udah gabung orang tua sama anak-anak muda. Oke. Nah, Ya. Kak, itu kan tadi kan Kak Agus hanya melayani di situ 1 minggu dalam 1 bulan. Ya, Lalu sisanya mereka gimana, Kak? Siapa yang sisanya melayani? saya cuma bilang sama pengurusnya dan Hmm. pengurusnya yang handle. Dengan salah Oh, satu dengan bimbingan saya kasih arahan gitu. oke, Ya. oke, oke.
Oh, Ya, jadi yang melayani juga ikut dari pengurus majelis lah ya, majelis pengurus setempat lah ya. majelis. Ya. Hmm. Dan jadi Ah, yang melayani majelis setempat atas direction dari Kak Agus gitu ya. ya betul. Hmm. Wow, ini sebuah pengalaman yang cukup ekstrim ya. Eh, di usia Kak Agus yang 29 tahun, you are so young Kak, menghandle dua eh, tempat, dan dua tempat ini cukup berbeda, baik secara geografis berbeda, jarak juga berbeda, eh, waktu yang harus dihabiskan, pikiran, daya, dan upaya. Saya membayangkan Kak Agus nggak punya waktu untuk dirinya sendiri sampai lelah. Nah, oh, sebetulnya kalau kita tanya tadi di balik layar sebelum sebelum kita ngobrol di ruangan ini, saya sempat ngobrol dengan Kak Agus ini menyinggung bahwa apakah salah satu tantangan yang dihadapi Kak Agus itu karena Kak Agus muda. Beliau bilang bisa jadi. Jadi Kak Agus merasa nggak sih bahwa usia muda itu menjadi salah satu challenge sendiri dalam medan pelayanan ini, ketika Kak Agus ditempatkan IPKA di Palu maupun di Tentena. Banget. Hmm. Saya katakan banget. Karena kenapa? Karena yang kita hadapi ini bukan orang muda, orang-orang Hmm. tua, orang-orang yang dimana mereka sudah punya konsep berpikir yang berbeda, budaya yang berbeda, dan bagaimana saya datang sebagai orang muda yang istilahnya mengajar mereka. Harusnya saya yang diajar sama mereka. Itu Hmm. istilahnya Hmm. seperti itu. Jadi merubah merubah konsep berpikirnya mereka, mendiskreditkan anak muda nggak bisa ngajar, harusnya orang tua, anak muda tuh yang diajar orang tua gitu ya. Ini kan kebalikannya ya, Iya, kesannya jadinya begitu. iya. Dan ini menjadi challenge challenge sekali setelah sekian lama menjalani. Em, Gimana Kak? Masihkah Kakak mau bertahan di Palu dan Tentena? Kalau ditanya untuk masih bertahan atau tidak, sebetulnya sudah mulai merasakan lelah. Tetapi balik lagi bahwa ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Kalau kita lelah, Tuhan seandainya kalau dia lelah untuk mengasihi kita, apa yang terjadi? Hmm. Coba bilang katanya, Tuhan bilang gini, uh, Tuhan Allah berkata kepada Tuhan Yesus, ya, kamu harus mengakhiri hidupmu di atas kayu salib. Tuhan Yesus bilang, ngapain aku harus di sana? Yang salah bukan aku. Hmm. Dan itu kembali menyadarkan saya bahwa lelah ya, tetapi ini pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan sudah menghabiskan titik hidupnya, masa kita berhenti untuk melayani Tuhan. Wow. Wow. Ah, saya nyesek dengarnya. Karena tidak mudah ya. Pasti ada culture shock. Pasti ada perbedaan budaya, cara pandang, dan lain sebagainya. Feeling alone, nggak ada keluarga, nggak ada support system yang mencukupi di sana. Yang dilakukan Kak Agus hanya berdoa ya. Dari tadi kita mendengar bersama-sama, Kak Agus selalu bilang, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan. Dan menjaga mentalitas, menjaga kewarasan hanya dengan berpegang pada iman lagi-lagi. Hmm. Ini nilai-nilai yang saya bilang ini cukup cukup mahal, nggak bisa didapatkan oleh di banyak teman dan di banyak. Wow, ini tantangan yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa, membangun membangun sebuah mesbah keluarga, membangun habit di orang-orang yang menolak ya, sampai akhirnya sekarang bisa mulai ya Kak ya, mulai ada Ya. kehidupan rohani yang jauh lebih sehat ya. Wow, luar biasa sekali. Oke,
sebelum mengakhiri Kak obrolan kita hari ini, apakah ada pesan untuk anak-anak muda yang saat ini juga sebetulnya masih meragukan, oh, aku tuh nggak mampu Tuhan, aku tuh terbatas, aku nggak sanggup, aku nggak mau Tuhan. Apa pesan Kak Agus buat anak-anak muda ini ketika menghadapi situasi-situasi di mana mereka sendiri tuh merasa aku nggak layak, aku nggak mampu. Apa pesan Kak Agus? Ya, pesan saya untuk teman-teman muda, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat. Mungkin kita merasa kita nggak punya segala sesuatu, tapi kita lupa melihat Tuhan kasih potensi yang lebih dalam hidup kita. Mungkin secara manusia kita lelah. Kenapa? Kita mengejar untuk bersaing dengan orang lain. Tetapi mari kita kenali diri kita dan ajak Tuhan ngobrol sama Tuhan. Dengan kita ngajak Tuhan ngobrol dengan Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan jalan-jalan kita. Dan jangan takut untuk melangkah. Mungkin kita melihat ada tantangan di depan, tetapi bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah tergeletak untuk menuntun kita sampai kapanpun. Dan jangan juga mengeluh soal tentang apa yang terjadi. Saya juga pernah mengalami, saya sempat ditanya, kenapa kamu menjadi hamba Tuhan? Jadi hamba Tuhan nggak ada uangnya. Saya bilang, kalau saya mau jadi orang kaya, saya jadi pengusaha, nggak usah jadi hamba Tuhan. Tetapi karena bersyukur, menerima kemurahan, keselamatan dari Tuhan, maka kita harus memberi diri untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah mengerjakan yang lebih besar dari yang kita kerjakan. Sebetulnya nggak nggak ada apa-apa yang saat ini kita kerjakan. Tuhan sudah mengerjakan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Yaitu, jadi jangan pernah untuk menolak pelayanan. Karena orang yang diberkati adalah orang yang mau mengerjakan untuk Tuhan. Ya, itu. Wow, wow. Jadi kalau kita melayani Tuhan itu sebagai ucapan syukur ya, karena kita sudah Ya, lebih dulu, Tuhan sudah lebih dulu memberi kita, memberi lebih banyak daripada yang kita minta ya Kak ya. Wow, ya, keren banget kisahnya. Saya sampai speechless ya. ya, Nggak ngebayang situasinya akan se ekstrim itu dan challenge-nya begitu banyak dan begitu besar. Terima kasih Vipka sudah mengutus Kak Agus ke Palu ya. Kita percaya Tuhan yang akan memampukan dan menguatkan Kak Agus dalam menjalani masa-masa pembinaan warga gereja ya. ya, Menumbuh kembangkan. Kalau saat ini Tuhan baru percayakan segelintir ya. Di antara segitu ya, banyak kita percaya. Dengan iman juga Tuhan bisa tambah-tambahkan lebih banyak jiwa-jiwa lagi di tangan Kak ya. Agus. Kak, boleh titip doa? Boleh, boleh, Ya. boleh. Dukung dalam doa nanti di akhir bulan April tanggal 25-26 kita itu mau ada pelayanan di pegunungan. Ya, Oke. di sebuah tidak jauh dari kota Palu, dari tempat saya sekitar 2 jam dengan kendaraan motor dengan jalan yang begitu lika-liku, yang beceknya itu sampai selutut, ya, nyampe di sana. Dan di sana udaranya juga, kalau di sana kalau orang Jakarta itu liburan, di mana jam 11 kabutnya sudah turun, dingin sekali, dan kita akan mengadakan Paskah buat anak-anak di sana. Oke, Ya, oke. ya, walaupun mereka bukan dari organisasi gereja kita, tetapi Tuhan gerakan kita untuk memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Ya, itu Wow, sedang. wow. Kita bantu doa, kita dukung doa supaya acaranya segala sesuatu dan kemurahan Tuhan turun buat teman-teman yang nanti akan ikut kegiatan ya. Biar Ya, mereka juga menyaksikan kemurahan Tuhan itu sama seperti Kak Agus dan apa yang kita bisa pelajari dari kisah Kak Agus. Tahankan iman. Bagaimana kita bersandar bukan hanya dengan kekuatan kita. Kalau kita mengerjakan semua menggunakan kekuatan kita pastinya nggak akan mampu. Kita tuh terbatas. Kita manusia biasa. Tapi Tuhan yang memampukan. Oke. Di edisi ulang tahun Bipka kali ini, apakah ada sebuah pesan yang mau disematkan untuk ulang tahun Bipka, Kak Agus?
Ya, 60 tahun bukanlah bicara tentang usia, tetapi perjalanan iman. Karena Yayasan Pipka bukanlah milik manusia, bukan punya GKMI, tapi punya Tuhan. Ya, jika sampai hari ini 60 tahun Tuhan pelihara, Tuhan terus berkati hamba-hamba Tuhan, bahkan gereja-gereja untuk menjangkau membawa orang-orang untuk percaya pada Tuhan, maka selanjutnya Tuhan akan juga pakai luar biasa. Karena ada firman Tuhan mengatakan, jika Tuhan yang memulai, siapakah yang dapat menghentikannya? Wow. Amin, amin. Kita percaya ya, Tuhan sudah bekerja dan menggunakan Kipka sebagai salah satu perpanjangan tangannya, mengutus banyak anak muda, mengutus banyak para hamba Tuhan untuk berangkat mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Dan kita percaya Tuhan juga turut bekerja, menyertai setiap hamba Tuhan dimanapun ya, siapapun hamba Tuhannya, baik yang ada di pegunungan, yang di dalam pedalaman, yang bahkan harus melewati berbanyak pulau, melewati banyak rintangan. Setiap hamba Tuhan mau di kota, mau di desa, mau di kampung, mau di dalam hutan pun, mau di mana saja, pasti punya challenge-nya masing-masing. Kita pun yang tidak jadi hamba Tuhan, dimanapun kamu berada, kamu pasti akan menerima sebuah challenge. Nah, perbedaannya adalah di manakah letak kebersandaranmu? Apakah kamu bersandar pada kekuatanmu sendiri atau kepada iman dan pengharapan pada Tuhan? Terima kasih Kak Agus untuk kisah hari ini. Saya sungguh-sungguh belajar banyak dan merasa terberkati dengan kisah yang Kak Agus sampaikan. Kiranya kekasih mulia juga boleh menangkap nilai baik dari apa yang disampaikan dan diceritakan Kak Agus. Tangkap nilai baiknya, tangkap spiritnya. Ayo, anak-anak muda, jangan menyerah. Jangan takut. Aku tidak mampu Tuhan. Nanti Tuhan yang mampukan. Cukup sediakan dirimu dan persiapkan dirimu. Bagian kita cuma itu, sisanya serahkan sama Tuhan ya. Terima kasih sudah menyaksikan God's Calling episode kali ini. Terus ikutin God's Calling di episode-episode yang berikutnya, apalagi masih episode yang spesial bersama dengan Pipka, menyambut 60 tahunnya Pipka ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan para hamba Tuhan dan orang-orang yang luar biasa diberkati dan dipakai Tuhan dengan dahsyatnya. Kita akan belajar dari mereka dan bagaimana Tuhan mengundang mereka menjadi abdi-abdinya Tuhan. Senang sekali bisa ngobrol bersama dengan Kak Agus. Sampai ketemu lagi di session yang berikutnya masih di God's Calling. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.